Liga Inggris seluncurkan pola untuk sepertiga akhir musim 2023-2024. Nike merilis pola resmi yang akan digunakan dalam sepertiga akhir musim 2023-2024 di Liga Inggris kali ini, dan pola tersebut diberi nama Fly. Pola ini pertama kali akan digunakan pada pekan pertandingan ke-26 yang akan dimulai pada tanggal 24 Februari mendatang. Gagal bergabung ke Arab Saudi, Jesse Lingard dipastikan tetap menganggur. Jesse Lingard dipastikan masih akan terus menganggur pasca kepindahnya ke Al-Sabab yang mentas di Arab Saudi batal di detik akhir di bursa transfer musim dingin. Mantan pemain dari Manchester United memang tak memiliki klub pasca kontraknya dengan Nottingham Forest berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Sky Sport menyebut jika Al-Sabab yang sempat dikaitkan dengan Miguel Almiron membuat penawaran telat untuk Jesse Lingard, namun deal batal terrealisasi, dan hal tersebut membuat comebacknya ke sepak bola harus tertunda untuk sementara waktu. Manchester United menang dramatis atas Wolverhampton. Drama terjadi di Molineux Stadium kala Manchester United berhasil mengalahkan tuan rumah Wolverhampton dengan skor ketat 4-3. United sempat memimpin lewat gol dari Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan juga Scott McTominay. Namun Wolverhampton mampu mengejar lewat penalti dari Pablo Sarabia. Kemudian ada gol dari Max Gilman dan juga Pedro Neto. Menjelang laga berakhir, bintang muda Kobbie Mainoo muncul menjadi pahlawan kemenangan setan merah berkat golnya yang ia ciptakan. Dengan hasil ini Manchester United memperoleh 35 poin dan menempati peringkat ke-7 klasemen sementara. Tanpa Cristiano Ronaldo, Al Nassr hajar Inter Miami dan Lionel Messi 6-0. Al Nassr sukses mengajar Inter Miami dengan skor telak 6-0 dalam laga uji coba bertajuk Riyadh Season Cup. Dalam laga ini Al Nassr tak bisa memainkan Cristiano Ronaldo karena cedera. Sementara itu bintang Inter Miami yakni Lionel Messi baru masuk sebagai pemain pengganti di akhir babak kedua. Anderson Talisca menjadi bintang kemenangan Al Nassr dengan memborong hat-trick, sedangkan 3 gol lainnya masing-masing diciptakan oleh Otavio, Aymeric Laporte, dan juga Mohamed Khalil. Elkan Bagot resmi dipinjamkan Ipswich ke Bristol Rovers. Bek timnas Indonesia yakni Elkan Bagot merapat ke Bristol Rovers pada bursa transfer musim dingin. Ia datang dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Bek 21 tahun ini dipinjamkan hingga akhir musim ini. Ia diharapkan bisa mendapatkan banyak bermain di Bristol Rovers usai kesulitan menembus tempat utama di Ipswich Town. Sen Patinama pindah ke KAS Eupen. Pemain timnas Indonesia yakni Sen Patinama hijrah ke Liga Belgia dengan bergabung KAS Eupen. Menurut catatan dari Transfermarkt, Sen telah mencatatkan 89 kali untuk Viking FK dan dia mencatatkan 3 gol dan juga 12 assist. Dikabarkan Sen telah menandatangani kontrak selama 2 tahun ke depan dan dia dikabarkan akan berada di Liga Belgia hingga 30 Juni 2026. Terkendala cedera, tim Saudi batal datangkan pilar Everton. Potensi tim Arab Saudi yakni Al Ettifaq untuk bisa mengamankan jasa Abdullah Yedokori dari Everton di bursa transfer musim dingin digadang sirna. Transfer ini diprediksi batal lantaran masalah hamstring yang terjadi kepada sang pemain. Nottingham Forest sukses kunci transfer wonderkid dari Portugal. Nottingham Forest resmi mengunci transfer Rodrigo Ribeiro dari Sporting Lisbon dengan status pinjaman selama 6 bulan ke depan di bursa transfer musim dingin ini. Dalam kesepakatan awal, sang pemain akan dipinjam lebih dahulu sebelum dipermanenkan pada akhir masa peminjaman. Bersama tim muda Sporting yang mentas di divisi ketiga piramida sepak bola Portugal musim ini, ia sudah menjalani 10 laga dan berhasil mencetakkan 2 gol serta 1 assist. Di Nottingham Forest yang mendapatkan nomor punggung 37. Usai perpanjang kontrak, Dortmund pinjamkan Gio Reyna ke Nottingham Forest. Gio Reyna telah menyelesaikan kepindahannya ke Nottingham Forest dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pemain internasional Amerika Serikat ini juga telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Borussia Dortmund yang akan mengikatnya hingga 30 Juni 2026. Kesepakatan peminjaman tersebut tidak termasuk opsi pembelian permanen.
Aston Villa resmi datangkan Morgan Rogers dari Middlesbrough. Melalui situs resmi klub Aston Villa dengan bangga mengumumkan perekrutan Morgan Rogers dari klub divisi Championship yakni Middlesbrough. Talenta muda berusia 21 tahun ini bergabung dengan Aston Villa dengan biaya yang tidak diungkapkan. Morgan Rogers sendiri akan mengenakan seragam nomor 27 untuk Aston Villa di musim ini. Everton melempem lagi seperti di awal musim. Everton gagal menang ketika berhadapan dengan tuan rumah Fulham. Dengan hasil ini berarti Everton tanpa kemenangan dalam 5 laga terakhir mereka di ajang Liga Inggris. Di 3 laga terakhir Everton bahkan selalu gagal mencetakkan gol dibandingkan di awal musim. 5 laga tanpa kemenangan Everton kali ini masih lebih baik. Pasalnya di awal musim Everton seri sekali dan kalah 4 kali. Conor Bradley permata terakhir Liverpool dari Jurgen Klopp. Conor Bradley bersinar saat Liverpool menggasak Chelsea. Pemain 20 tahun itu membuat 2 assist dan 1 gol untuk Liverpool. Dan penampilan dari Conor Bradley sendiri mendapatkan sorotan. Pemain Irlandia Utara itu kini sudah mengumpulkan 3 assist dan juga 1 gol untuk 2 penampilannya di Liverpool. Bradley menjadi bintang muda lainnya yang mengorbit di bawah Jurgen Klopp. Sebelumnya ada banyak nama seperti Jarell Quansah, Stephen Bajcetic, Harvey Elliott, dan juga Curtis Jones. Conor Bradley bisa dibilang menjadi permata baru dari Liverpool saat ini. Ia bersinar saat Jurgen Klopp justru akan pergi dari Liverpool. Sedang bagus-bagusnya Ferran Torres malah cedera. Ferran Torres sedang bernasib buruk. Dia mulai menemukan kepercayaan diri dalam beberapa pekan terakhir, tampil impresif dan membantu tim Barcelona. Naas Torres terpaksa menepi karena ia cedera. Pihak klub mengkonfirmasi bahwa Torres mengalami cedera hamstring di kaki kanan dan harus menepi beberapa pekan. Cedera ini sangat disayangkan. Baru sekitar 10 hari yang lalu padahal Torres bisa mencetakkan hat-trick ke gawang dari Real Betis. Diincar Chelsea, Aston Villa bakal pertahankan John Duran. Asa Chelsea untuk bisa mendatangkan John Duran di musim dingin ini nampaknya bakal gagal. Aston Villa selaku pemilik dari sang striker menolak melepasnya ke London Barat. Sky Sport melaporkan bahwa Aston Villa enggan berpisah dengan Duran. Ini disebabkan sang striker memberikan kontribusi yang bagus bagi lini serang milik The Villains, sehingga kepergiannya bakal menimbulkan lubang besar di tim mereka. Luka Modric putuskan tinggalkan Madrid di akhir musim. Publik Real Madrid siap-siap mengucapkan selamat tinggal kepada Luka Modric. Bintang sepak bola asal Kroasia itu dikabarkan memutuskan pergi di akhir musim nanti. Kaden Nasr melaporkan bahwa pemegang Ballon d'Or 2019 itu tidak berencana memperpanjang masa tinggalnya. Modric tahu dia akan bermain lebih sedikit pada musim depan, bahkan mungkin semakin sedikit dibandingkan saat ini. Dan pelatih Carlo Ancelotti tampaknya tidak akan menahan Modric jika ia memang ingin pergi. Ancelotti memang tidak menjamin kesempatan bermain untuk Modric di musim depan. Chelsea diminta keluarkan uang sebanyak 500 juta pounds usai dibantai Liverpool. Penampilan Chelsea di pertandingan melawan Liverpool diperhatikan oleh Chris Sutton, pakar sepak bola Premier League. The Blues kalah segalanya dari Liverpool padahal penguasaan bola relatif seimbang. Serangan-serangan Liverpool lebih berbahaya dan jelas lebih efektif. Gawang Chelsea harus sampai kebobolan 4 kali. Liverpool benar-benar panas dan bermain dengan intensitas tinggi. Ketika melihat Chelsea, Anda mungkin berpikir bahwa mereka harus mengeluarkan 500 juta pounds lagi untuk bisa memperkuat tim mereka, ujar dari Sutton. Chelsea bakal lepas Armando Broja. Ada kabar baru dari Chelsea. The Blues dilaporkan akan melepas Armando Broja. Fabrizio Romano menyebut bahwa ada satu pemain yang kemungkinan bakal pergi di deadline day. Menurut laporan dari Romano, Broja tidak akan jauh pergi dari Chelsea. Ia akan pindah ke klub tetangga yakni Fulham. The Cottagers dilaporkan sedang mencari striker yang baru sebagai mesin gol mereka. Dan Marco Silva kebetulan sangat tertarik dengan kemampuan dari sang pemain. Romano juga menuturkan bahwa Fulham berencana untuk bisa meminjam sang striker terlebih dahulu. Selain itu, Fulham akan memasukkan klausul pembelian permanen dalam kontrak Broja. Jadi Fulham berharap tawaran ini bisa diterima oleh The Blues.
Bayern Munchen resmi boyong Brian Zaragoza pada musim dingin. Bayern Munchen kini resmi mendatangkan winger kanan milik Granada yakni Brian Zaragoza pada bursa kali ini. Pemain berusia 22 tahun itu awalnya berstatus pinjaman pada awal musim depan, dan setelah itu dia akan dikontrak resmi oleh Bayern Munchen hingga tahun 2029. Namun Munchen kini membayar sekitar 19 juta euro untuk bisa mendatangkan Zaragoza, termasuk biaya pinjaman sebesar 4 juta euro. Potensi Jose Mourinho 2.0 di Manchester United. Jose Mourinho dilaporkan membuka potensi untuk menjadi manajer Manchester United lagi. Mourinho dikabarkan tertarik untuk kembali ke Old Trafford setelah keterlibatan Ineos Group dalam pengelolaan Setan Merah. Mourinho melihat kedatangan dari Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe sebagai pengelola klub yang profesional. Mourinho bakal terus mengikuti perkembangan klub dan menjaga peluang untuk kembali ke United. Dia dikabarkan punya impian meraih sukses bersama Manchester Merah. Di sisi lain, jika bekerja di Manchester United lagi, Mourinho akan berunit dengan beberapa ex anak buahnya. Saat ini ada nama seperti Anthony Martial, Luke Shaw, Marcus Rashford, dan juga Scott McTominay yang pernah dilatih oleh The Special One. Liverpool bakal ditinggal klub. Madrid langsung pantau Virgil van Dijk. Raksasa La Liga Spanyol yakni Real Madrid dikabarkan tengah memantau situasi dari Virgil van Dijk di Liverpool setelah sang pelatih mereka yakni Jurgen Klopp mengatakan akan pergi di akhir musim. Defensa sentral mengklaim bahwa Carlo Ancelotti sekarang ini memang puas dengan amunisi yang ada di lini belakang, tetapi ia diklaim langsung tertarik untuk bisa mengamati situasi van Dijk karena ada potensi untuk bisa mendatangkannya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara, Virgil van Dijk mengaku tak yakin dengan masa depannya di Liverpool, jadi Madrid bakal menggodanya untuk pindah ke Santiago Bernabeu di musim panas. Lionel Messi dianggap cocok latih Barcelona gantikan Xavi. Xavi mengatakan bahwa dia akan meninggalkan tim di akhir musim dan keputusannya sudah dibuat sejak lama. Dikabarkan tekanan jadi pelatih Barcelona masih terlalu besar. Alhasil saat ini Barca pasti sudah bergerak mencari pelatih baru, tetapi pencarian itu pun jadi tantangan tersendiri. Pelatih Barcelona tidaklah mudah, juga tidak bisa sembarangan memilih pelatih. Barca punya nilai-nilai yang harus dijaga, jadi biasanya sosok yang dipercaya menangani tim adalah mantan pemain atau yang punya nilai yang sejalan. Saya akan memberikan jabatan itu kepada Messi. Fans pasti langsung mendukung dan setuju, ujar dari pakar Liga Inggris yakni Danny Murphy.